Para wanita di harem ini ingin sekali menyajikan hadiah kepada Ramtanu sebelum dia meninggalkan istana. Mengisi kotak dengan koin emas dan perhiasan. Yang mulia, aku sangat menghormatimu. Aku minta maaf untuk mengatakan ini. Tapi kau telah menghinaku. Koin emas ini, apakah koin emas ini bisa mengajariku musik? Atau mengajariku sebuah ritme baru? Ramtanu, sepertinya kau selalu membandingkan segala sesuatunya dengan musik. Untuk seorang musisi, musik adalah yang terpenting. Sepertinya kau telah salah menilaiku yang mulia, karena kau membandingkan segalanya dengan perak dan emas. Maaf, aku tidak bisa menerima hadiahmu. Kenapa? Karena kami sudah cukup banyak memiliki koin emas dan perak. Aku datang ke sini untuk mendapatkan rasa hormat, cinta, dan juga kekagumanmu. Aku sudah mendapat itu. Aku minta maaf untuk mengatakan bahwa aku tidak akan mengambil hadiahmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa hadiah. Kau bisa menghukumku jika itu yang kau mau. Tapi aku tetap tidak akan mengambil hadiah ini. Tuan Ramtanu, aku memberimu hadiah yang tidak bisa kau tolak. Ini untukmu. Ini caraku mengucapkan terima kasih. Tentu yang mulia. Aku tidak bisa menolak hadiah ini. Ini juga terbuat dari emas. Kenapa kau menerima itu? Tidak peduli apa ini terbuat dari emas yang mulia. Yang penting adalah, untuk apa hadiah ini? Dia telah memberiku ini. Ratu Joda telah memberikan hadiah yang bernilai bagi seorang musisi. Dia telah memberiku seluruh dunia musik. Aum ini adalah simbol Dewa Siwa yang terbentuk sebagai Nataraj, yaitu wakil dari musik. Musik dimulai dengan Aum. Aku menghargai Aum lebih daripada kekayaan di bumi ini. Aku memang harus memujimu. Pikiranmu seindah musik yang kau mainkan. Cara berpikir Ratu Joda benar-benar hebat. Aku ingin dengar sesuatu darimu sebelum kau pergi dari sini. Tidak, yang mulia. Aku tidak bisa menghadirkan seniku di hadapanmu kapanpun yang kau inginkan. Musik adalah sesuatu yang istimewa yang akan hadir sendiri untukmu ketika kau merasakannya, yang mulia. Ramtanu, aku terkesan dengan lagumu dan aku akan memastikan kau akan datang ke sini untuk tampil sekali lagi. Kali ini kau datang ke sini atas perintah rajamu. Tapi aku pastikan suatu hari kau datang ke Agra untuk selamanya. Kau adalah seorang raja dan yang terbaik dari raja manapun. Kau bisa memenangkan wilayah, tapi tidak untuk musisi. Kau tidak dapat menaklukkan musikku. Musik tidak bisa dimenangkan atau dibeli oleh siapapun. Selama ini aku sudah menganggap musik menjadi segala-galanya bagiku. Yang mulia, siapapun dapat membeli segalanya. Aku akan pergi.
Selamat tinggal. Ramtanu tidak pernah menerima hadiah dari siapapun kecuali darimu, Joda. Aku yakin bahwa dia akan menyukai hadiahku, Moti. Seorang musisi pasti akan menyukai hadiah yang berhubungan dengan musik. Aku yakin akan hal itu. Tapi Yang Mulia tidak pernah bisa mengerti apa yang orang lain inginkan. Dia menghargai segalanya dengan kekayaan, harta, harta, dan harta. Tolong tinggalkan kami. Aku akan mencuci rambut Ratu Joda. Aku tahu kenapa kau tiba-tiba menyuruh pelayan lain pergi. Katakan, apa yang mau kau bicarakan? Joda, Yang Mulia tidak akan memberimu bulu merak dan seruling kerisna. Dia tetap hanya berpikir tentang kekayaan. Ini tidak adil untuk menyebutnya tanpa punya hati. Jadi aku rasa kau terlalu berlebihan untuk menilainya seperti itu. Dia mungkin memiliki hati, tapi dia tidak memiliki perasaan, Moti. Dia juga tidak membuat Benazir untuk duduk di sampingnya. Tapi dia memberinya pakaian untuk dipakai. Apa kau telah memberikan pakaianmu pada Benazir dengan sukarela? Tidak akan kan? Moti, kau ini temanku atau pembantu Yang Mulia? Kenapa kau selalu saja mendukungnya? Apa kau tidak tahu bagaimana dia memperlakukanku? Kenapa kau masih berpihak padanya? Sebenarnya kau ini kesal pada Yang Mulia atau kesal pada Benazir? Apa maksudmu, Moti? Aku harap kau tidak marah pada aku. Jika kau mengatakan sesuatu yang salah, aku pasti marah. Dan aku tidak mau lagi bicara denganmu. Jadi katakan, kau lebih marah pada siapa? Benazir memakai pakaianmu atau Benazir duduk di sebelah Yang Mulia? Aku merasa kau sudah mulai sedikit menjadi pencemburu dengan Yang Mulia. Moti, apa kau tidak berpikir kalau kau sudah keterlaluan kali ini? Aku bicara kebenarannya, Joda. Aku bukan hanya pembantumu, tapi juga temanmu. Aku bisa mengerti apa yang terjadi dalam pikiranmu ketika kau terlalu memikirkan seseorang. Apakah karena cinta atau karena marah? Itu menunjukkan bahwa kau memiliki hak atas hal itu. Dan itu artinya kau punya perasaan. Moti, tolong tinggalkan aku sendiri. Biarkan aku berpikir. Aku akan membuatnya lebih cemburu. Supaya dia mengerti betapa aku merasa dipermalukan ketika dia menolakku. Aku merasa khawatir. Ini adalah untuk ketiga kalinya bahwa karena Benazir, hubunganku dengan Yang Mulia jadi seperti ini. Dari waktu aku jatuh cinta, hidupku tampak indah. Na 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 na. Maafkan aku, Nyonya. Resam, apa yang kau lakukan? Lihat aku. Apa kau ini sudah tidak waras? Nyonya, masalahnya Benazir itu membuat orang menjadi gila. Bahkan semua orang terpesona padanya. Dan raja pun juga sangat menyukainya. Ratu Joda juga telah dipengaruhi oleh Benazir, Resam. Benarkah? Iya. Dia cemburu padanya. Cemburu adalah hal yang terkuat dari semua emosi. Ini memainkan peranan penting. Khususnya, ya, di kalangan para perempuan. Kau tidak akan mengerti apa yang kukatakan. Sekarang kau akan melihat apa peran yang dimainkan oleh kecemburuan antara Jalal, Ratu Joda, dan Benazir. Aku telah memainkan permainanku. Kali ini Ratu Joda akan berpikir dari hatinya. Dan bukan dari pikirannya. Sebuah keputusan yang kau buat dengan hatimu tidak pernah terbayar. Aku dengar kalau malam hari ini Raja ingin bertemu dengan Benazir. Dan Benazir sudah persiapkan semuanya. Apa itu benar? Ini adalah berita yang sangat baik. Aku senang mendengarnya. Katakan padaku, bagaimana kau mendapatkan berita seperti ini? Nyonya, bakat yang aku punya ini darimu. Sama seperti kau mendapat semua informasi politik. Dan aku memiliki semua berita tentang wanita di sini. Ini adalah hadiah untuk memberiku berita ini. Aku senang. Jaga reputasimu.
Lihat saja yang terjadi pada Ratu Joda nanti. Setelah Benazir membujuk Jalal, Ratu Joda harus membayar harga untuk menaikkan suaranya terhadap anakku. Adam Khan dipermalukan di depan semua orang karena Ratu Joda. Sekarang giliranku membalasnya menggunakan Benazir sebagai pionku. Jalal sudah menjadikan Ratu Joda sebagai salah satu pimpinan selirnya dan aku akan memastikan bahwa dia tidak mempertahankan statusnya. Aku pasti akan melaksanakan rencana ini. Aku pasti akan membalas perbuatan Ratu Joda. Pasti. Tempat ini dimaksudkan hanya untuk kepala selir, tapi untuk pertama kalinya orang lain akan duduk di sebelahku. Ini pedangnya. Pegang. Dengan erat di tanganmu seperti ini. Gunakan kedua tangan. Salam Ratu Joda. Maaf aku sudah mengganggumu. Kau tidak keberatan kan? Ada apa? Kenapa kau kemari? Maafkan aku karena mengenakan pakaianmu. Tapi aku harus mengikuti perintah yang diberikan oleh Yang Mulia. Dan seharusnya aku tidak memakai pakaianmu. Aku datang ke sini untuk mengembalikan pakaianmu. Ini pakaian yang aku pakai kemarin. Kau bisa menyimpannya jika kau tidak keberatan memakai pakaian orang lain. Aku senang melakukan itu. Aku tidak keberatan mengambil apapun yang memang milikmu. Itu tidak masalah. Bukankah gelang kaki ini milikmu juga? Jadi aku harap kau itu tidak merasa keberatan, kan? Apa maksudmu mengatakan itu adalah karunia ini dimaksudkan untukmu? Jadi, seorang raja bisa menghadiahkan apapun kepada pelayannya jika dia memang ingin. Tapi sepertinya Ratu Joda marah jika raja membuat pembantunya bisa merasa duduk di sampingnya. Kuharap ini tidak menciptakan masalah antara keduanya. Itu masalah antara suami istri. Orang luar tidak berhak untuk mencampurinya. Itu adalah masalah di antara kami berdua. Ratu Joda, menurutmu, apa aku seorang wanita yang selalu ikut campur dalam urusanmu? Itu bukan niatku. Kupikir Yang Mulia menyukaiku. Dia ingin bertemu denganku lagi. Dan dia datang untuk menemui diriku. Jadi, jangan pernah salahkan aku. Apakah kau lihat burung merpati itu? Yang Mulia memberi makan mereka setiap kali Yang Mulia ingin melakukannya. Bukankah hal yang bodoh untuk mempertimbangkan bahwa merpati ini istimewa hanya karena diberinya makan? Ayo Moti. Zakira, kupikir sekarang aku tahu apa yang mengganggu pikiran Ratu Joda. Kalau aku pikir, kau hanya membuang-buang waktumu saja. Kau kehilangan tujuanmu. Dan aku tahu bagaimana mencapainya. Sangat mudah untuk memikat burung. Ketika dia akan mematuk gandum, waktu akan memberitahu Ratu Joda siapakah yang akan lebih disayang Yang Mulia Raja, aku atau Ratu Joda. Kita lihat saja nanti. Kenapa kau malah menyusahkan Ratu Joda jika kau memang sudah dekat dengan Raja? Aku akan mengambil manfaat dari celah antara Raja dan Ratu Joda. Aku akan membuatnya cemburu.
aku akan membuatnya lebih cemburu. Supaya dia mengerti betapa aku merasa dipermalukan ketika dia menolakku. Aku merasa khawatir. Ini adalah untuk ketiga kalinya bahwa karena Benazir, hubunganku dengan Yang Mulia jadi seperti ini. Adam. Adam. Bangun, Adam. Kenapa menggangguku, Sarifuddin? Apa yang telah terjadi? Apa ada masalah? Biarkan aku tidur. Kau ingin tidur? Aku tidak bisa tinggal di tahanan lagi. Bagaimana kau bisa begitu santai? Sarifuddin, apa lagi yang bisa kita lakukan di sini? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuat strategi untuk keluar dari sini. Apa kau ingin tinggal di penjara bawah tanah ini selama hidupmu? Sarifuddin, apa kau pikir aku ini bodoh? Aku telah mencoba semua cara, tapi tidak mungkin kita bisa lolos dari sini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa ibumu Maham Angga tidak bisa membantu kita keluar dari penjara ini? Dia itu punya kekuatan untuk mengeluarkan kita dari sini. Adam, aku pikir dia lebih peduli tentang posisinya sebagai Perdana Menteri daripada memikirkanmu. Sarifuddin! Aku akan membunuhmu jika kau bicara tentang ibuku lagi. Jangan pernah menghina ibuku. Kau tidak bisa melihat kebenaran. Kau memang terlihat seperti orang bodoh. Aku bukan orang bodoh, tapi aku tahu bahwa kau adalah pengecut. Yang lari meninggalkan segalanya. Kau adalah pengecut. Adam, aku akui kalau aku memang seorang pengecut. Tapi kenapa kita bertarung di antara diri kita sendiri? Kau yang memulai pertarungan ini. Dan aku tahu bahwa ibuku akan melakukan sesuatu untuk membebaskan kita. Adam, aku belum melihatmu beberapa hari terakhir. Sebagai seorang ibu, aku benar-benar tidak beruntung bahwa perintahku menempatkan anakku melalui begitu banyak rasa sakit. Adam, tolong maafkan aku. Kau salah jika berpikir bahwa ibumu ini tidak merindukanmu. Aku sangat merindukanmu setiap hari. Kau harus berpikir, aku akan melakukan apapun untuk membebaskanmu. Percayalah, aku mencoba untuk mencari jalan keluar. Aku menunggu kesempatan. Aku akan membebaskanmu secepat mungkin. Adam, aku benar-benar merindukanmu. Aku mencoba untuk membebas. Assalamualaikum, Jalal. Apa kau menangis karena Adam? Aku tidak bisa menahan diri, apalagi aku ibunya. Maafkan aku tidak bisa menghentikan air mata ini. Terkadang dia telah membuatku bangga dengan menjadi seorang komandan Malwa. Tapi hari ini dia sebagai pelanggar hukum dan sedang dihukum. Tuhan, beri aku kekuatan. Jalal, ini tidak berarti bahwa aku bersimpati padanya. Tidak sama sekali, Jalal. Aku menangis karena aku wanita dan aku adalah ibunya. Tapi sebagai Perdana Menteri aku harus memastikan bahwa dia akan dihukum. Dan jika diperlukan aku akan menghukumnya. Bahkan lebih berat.
Setiap kali aku datang ke sini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Kupikir air mataku sudah mempengaruhinya. Alhamdulillah, aku harus berterima kasih pada Tuhan karena Dia telah memberiku anak sepertimu. Aku senang dengan hal ini. Mam Angga, aku bisa mengerti apa yang kau alami. Oleh karena itu, kau memiliki kebebasan menemui Adam kan setiap saat yang kau mau. Terima kasih, Jalal. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa sekarang kau menangis? Aku tersentuh dengan kata-katamu. Kau sangat perhatian. Kau selalu merawatku. Aku tahu bahwa kau tidak puas dengan hidupmu. Betapa senangnya kau saat Ratu Joda menulis surat padamu dan memintamu untuk datang ke kamarnya. Aku pikir perpecahanmu akan terselesaikan, tapi Ratu Joda memanggilmu ke sana hanya untuk mempermalukanmu. Bagaimana dia memenuhi tugasnya sebagai seorang istri? Aku tidak ingin membahas tentang apa yang terjadi. Tapi aku memastikan akan membalas dendam atas penghinaan yang aku terima. Aku akan membuatnya lebih cemburu. Supaya dia mengerti betapa aku merasa dipermalukan ketika dia menolakku. Aku merasa khawatir. Ini adalah untuk ketiga kalinya bahwa karena Benazir, hubunganku dengan Yang Mulia jadi seperti ini. Aku mohon maaf Yang Mulia. Mungkin aku tahu siapa yang akan bermain catur denganmu. Tentu saja Raja. Tapi dia sibuk dengan beberapa permainan lainnya. Aku telah mendengar bahwa Yang Mulia akan bertemu Benazir malam ini. Apa kau bicara tentang Benazir? Salam Ratu Rukaya. Salam. Silahkan duduk. Apa yang membawamu kemari? Aku punya hadiah untukmu. Benarkah? Hadiah apa itu? Aku telah mengumpulkan banyak puisi di dalam buku ini. Coba bacakan. Tidak ada di alam semesta ini yang kebal terhadap waktu. Waktu mengubah segalanya. Dia tenggelam dan menimbulkan senja. Bahkan hari yang cerah berubah menjadi malam yang gelap. Puisi yang indah, dengan makna yang sangat dalam. Terima kasih. Apa kau ingin bermain catur denganku? Tentu. Ratu Rukaya, aku mohon kau jangan salah paham. Aku ingin tahu alasan dibalik senyummu itu. Aku punya alasan untuk Ratu Salimah. Hosyar mengatakannya padaku. Bahwa Yang Mulia akan bertemu dengan Benazir dan akan menghabiskan malam dengannya. Hosyar, aku berjanji padamu. Jika Yang Mulia pergi bertemu Benazir, aku akan menjadikanmu ratu dalam sehari. Dan aku akan melayani semua keinginanmu. Yang Mulia, aku akan berdoa pada Tuhan bahwa aku kalah taruhan ini. Lebih baik mati daripada dilayani oleh tuanku. Ratu Rukaya, bisakah aku memberitahumu sesuatu? Bukannya Ratu Joda, Raja membuat Benazir duduk di sampingnya pada malam perayaan. Apa masalah yang terjadi dalam hubungan mereka berdua? Aku setuju denganmu Ratu Salimah. Mungkin menjadi alasan untuk masalah mereka. Aku yakin akan satu hal. Yang Mulia tidak akan pergi untuk menemui Benazir atas perintahnya. Seorang hamba harus mengikuti perintah raja dan bukan sebaliknya. Sebenarnya apa yang menyebabkan Raja mempermalukan Ratu Joda di depan semua orang? Aku harus bicara pada Ratu Joda. Tuan Putri, Anda ingin menemuiku? Iya, tapi aku tidak memintamu untuk duduk. Aku tidak duduk, aku masih berdiri. Jangan berbohong, aku tahu bahwa kau duduk tanpa izinku kan? Tuan Putri, aku berdiri. Hah? Astaga, itu benar. Kau memang berdiri setinggi ini.
Iya, Tuan Putri. Baiklah, kalau begitu aku yang akan duduk. Aku ingin tahu bagaimana rahasia kecantikan awet muda itu. Apa kau ingin menceritakannya? Terima kasih. Tolong, jangan tarik kakiku. Aku sedang bicara tentang Benazir, bodoh. Apa kau akan menceritakan rahasia kecantikannya? Dia menggunakan banyak minyak dan ekstrak untuk kecantikannya itu. Kalau begitu, aku ingin nama-nama dari semua produk yang dia gunakan. Kau bisa pergi sekarang. Sana, jangan lupa pesanku ya. Salam, Nyonya. Apa kira-kira hobi Benazir? Dia suka menari dan juga suka berburu, Nyonya. Aku pernah mendengar bahwa dia gemar berburu. Dan dia cukup berbakat dalam membunuh mangsanya. Benar begitu? Kau bisa pergi. Baik, Nyonya. Oh, Ibu Mertua, aku akan datang untuk mengetahui rahasia di balik kecantikan Benazir. Dan setelah itu, aku akan menjadi wanita paling cantik di istana ini. Semua orang akan memujimu karena telah memilihku, Ibu. Kau beruntung karena memiliki menantu sepertiku. Iya, Javeda. Kuharap hari itu segera datang. Dan untuk itu, kau harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Kau harus meminta matahari untuk terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Apa kau mengerti? Pikirkan itu baik-baik. Ibu ingin aku meminta matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Bagaimana bisa? Memangnya aku siapa bisa menyuruh matahari? Dasar ibu, mungkin dia sudah semakin tua dan semakin pikun aku rasa. Dan semoga Tuhan memberkati dalam sisa umur hidupnya. Kasihan sekali. Ya Allah. Wah, hebat. Hebat, subhanallah Benazir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergilah. Jika kau ingin bicara denganku, kenapa kau tidak memanggilku saja? Benazir, kenapa kau harus datang padaku jika aku ingin bertemu denganmu? Ya ampun, bagaimana aku berani untuk tidak menghormati seorang Perdana Menteri? Kau tahu bagaimana cara mengesankan orang. Aku datang ke sini untuk membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Benazir, apa yang kau diskusikan dengan Ratu Joda? Kami mengobrol tentang hal-hal dunia. Oh iya, aku ingin tahu tentang percakapanmu dengannya. Kenapa kau berminat dalam hal itu? Aku pernah mendengar bahwa kau memiliki lidah tajam, tapi akan lebih baik jika kau tidak menggunakan lidahmu untuk balik mempertanyakanku. Maafkan aku. Aku punya perasaan bahwa Ratu Joda tidak suka dengan kehadiranku di istana ini. Mungkin dia tidak suka karena Yang Mulia membuatku duduk di sampingnya bukan dirinya. Aku mencoba untuk menghiburnya. Kau seperti yang ada dalam pikiranku. Kau seorang wanita yang cerdas dan aku suka dengan orang-orang yang pintar sepertimu. Orang-orang yang kau suka mendapatkan posisi yang lebih baik di istana ini. Itu benar kan? Ya, benar. Dalam hal ini, kupikir posisi Ratu Joda di sebelah raja dalam bahaya. Tapi kalau menurutku, kau tidak menyukainya. Karena kau mengabaikan semua itu. Benazir, selain kau orang yang cerdas, kau juga sangat tajam. Dan aku menyukaimu, tapi lidahmu lebih tajam dari otakmu. Maaf, karena aku tidak menyukainya. Orang-orang yang ingin maju dalam hidup selalu memiliki kontrol atas ucapan mereka. Lakukan saja apa yang kukatakan jika kau ingin mencapai tempat yang berada jauh di luar jangkauanmu. Patuhi saja aku. Ingat bahwa raja memperlakukan aku seperti ibunya. Oleh karena itu jangan memberiku alasan untuk tidak menyukaimu. Buat aku bahagia.
Lakukan apa yang kukatakan jika kau ingin dekat dengan Jalal. Lihat hasilnya nanti. Kau pasti berhasil. Selamat tinggal. Aku akan membuatnya lebih cemburu. Supaya dia mengerti betapa aku merasa dipermalukan ketika dia menolakku. Aku merasa khawatir. Ini adalah untuk ketiga kalinya bahwa karena Benazir, hubunganku dengan Yang Mulia jadi seperti ini. Salam Ratu Joda. Kenapa kau belum tidur, Rahim? Aku tidak bisa tidur tanpa mendengarkan cerita. Aku sedang tidak ingin bercerita malam ini, Rahim. Bolehkah kalau besok saja? Tidak, aku ingin kau ceritakan sekarang. Kenapa kau mengabaikanku? Rahim, Ratu Joda sudah bilang bahwa dia tidak sehat. Kenapa kau keras kepala? Ratu Joda akan menceritakan dongengnya besok. Lalu kenapa kau keluar tanpa memakai baju hangat? Masuklah ke dalam. Aku tidak mau bicara pada ibu. Aku juga tidak mau bicara pada Ratu Joda. Apa yang terjadi, Ratu Joda? Kau tampak sangat sedih. Aku merasa sangat tidak bahagia, Ratu Salimah. Aku tidak bisa memahami Yang Mulia. Kadang dia sangat menghormatiku, sampai aku merasa tidak pantas mendapatkannya. Kadang dia menghinaku begitu buruk sampai aku merasa ingin pergi. Kadang aku merasa seolah-olah aku tidak ada untuknya. Apa ada sesuatu yang salah? Apa Yang Mulia marah padaku? Ratu Salimah, Jika kau tidak dapat mengekspresikan dirimu, kau harus bisa mengerti apa yang harus kau lalui. Salam Yang Mulia Raja. Aku ingin memberitahu kalau Benazir sudah menunggu Yang Mulia. Ratu Salimah, aku tahu kau datang kemari karena mengkhawatirkan diriku. Tapi terus terang, aku tidak merasa ingin membicarakan tentang hal ini sekarang. Jika kau tidak keberatan, bisakah kau tinggalkan aku sendiri untuk beberapa waktu? Tentu saja, Ratu Joda. Selamat malam. Sepertinya Ratu Joda begitu tertekan. Kupikir masalahnya rumit. Aku yakin sesuatu yang serius telah terjadi. Jika ingin bertemu denganku, datang saja. Aku tidak akan pergi menemuinya atas perintahnya. Jika dia ingin bertemu denganku, dia bisa bertemu denganku di Angguriban. Sesuai perintah Yang Mulia. Aku tidak percaya. Raja Jalal tampaknya menjadi orang yang sangat menarik. Sudah beberapa pria lain datang kepadaku untuk sekedar menyenangkan matanya pada kecantikanku. Tapi Yang Mulia sepertinya tidak berminat. Apa kau berpikir bahwa Yang Mulia akan terpesona oleh kecantikanmu malam ini? Itulah sebenarnya yang ingin aku ketahui. Tidak ada yang mampu menghindari keajaiban kecantikanku. Yang Mulia Raja sedikit berbeda dari yang lain. Jika aku bisa merayunya, aku akan menganggap diriku menang. Ayo. Tidak, Zakira. Aku tidak ingin kau menemaniku. Aku akan pergi ke sana sendiri. Salam Yang Mulia. Aku berterima kasih pada angin yang bertiup begitu lembut. Rambutmu terlihat bergoyang indah dengan angin itu.
Aku mengerti apa yang Mulia Raja lakukan. Ternyata dia menggunakanku untuk memuji Ratu Joda yang mulia mengabaikanku. Dan aku tidak boleh diam. Aku telah menunggumu. Maafkan aku telah membuat yang mulia menunggu. Maafkan aku yang mulia. Tidak apa-apa. Menunggu lama membuat orang bahkan lebih bersemangat untuk pertemuan. Aku akan membuatnya lebih cemburu. Supaya dia mengerti betapa aku merasa dipermalukan ketika dia menolakku. Aku merasa khawatir. Ini adalah untuk ketiga kalinya bahwa karena Benazir, hubunganku dengan yang mulia jadi seperti ini. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Aku merasa sangat dingin. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat ambil selendang dan air panas sekarang. Apa yang kau lihat? Ayo bantu aku menggosok tangannya, cepat. Oh, ke sini, letakkan di sini. Airnya terlalu panas yang mulia. Apa-apaan ini? Apa kau tidak tahu air panas itu bisa melepuhkan kulitnya? Bawa kembali. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kau akan baik-baik saja. Jaga dia dan bawa dia ke dalam kamar. Apa yang kau lakukan? Aku baru menunjukkan padamu. Airnya tidak boleh terlalu panas. Itu akan membuat kulitnya melepuh. Aku tahu bahwa air itu tidak begitu panas. Tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu sangat mengganggu Ratu Joda. Aku memberikan perhatian pada wanita. Aku akan membuat dia terbakar api cemburu. Aku akan membuatnya lebih cemburu. Supaya dia mengerti betapa aku merasa dipermalukan ketika dia menolakku. Kenapa kau mempertaruhkan hidupmu, Benazir? Orang harus mengambil resiko besar untuk menuai sesuatu jika aku tidak mempertaruhkan hidupku. Dan yang mulia tidak akan membawaku ke dalam pelukannya. Ngomong-ngomong, aku bisa melihat bahwa Ratu Joda tidak senang. Ratu Joda tidak bisa berbuat apa-apa karena yang mulia raja telah memperhatikanku. Aku heran, kenapa kau malah terganggu melihat Ratu Joda? Seberapa penting dia untukmu? Dia salah satu kendala terbesar di jalanku untuk sukses. Yang mulia selalu menatap Ratu Joda meskipun aku berdiri di sampingnya. Aku tidak bisa memaafkannya.
Itu sebabnya aku harus menggunakan trik untuk menarik perhatiannya padaku. Aku melompat ke danau untuk menarik perhatian raja. Dia sengaja melompat ke danau untuk menarik perhatian Yang Mulia. Benazir benar-benar sangat licik. Aku yakin bahwa dia tahu bagaimana caranya berenang. Dia pura-pura tenggelam supaya Yang Mulia menyelamatkannya. Rencanaku akhirnya berhasil. Yang Mulia melompat ke danau untuk menyelamatkan hidupku. Tapi apa gunanya? Kau melakukan semua itu. Kau tidak mendapat yang kau inginkan. Kesabaran adalah suatu kebajikan, Zakira. Jika aku berhasil merayu raja malam ini, itu tidak akan membantuku mencapai satu langkah lebih dekat ke tujuanku. Sabar. Aku hanya menunggu satu malam lagi. Aku tidak peduli siapa yang dipilih Yang Mulia, karena itu adalah urusannya sendiri. Aku khawatir. Ini untuk ketiga kalinya bahwa karena Benazir, hubunganku dengan Yang Mulia jadi begini. Untuk pertama kalinya, aku merasa terhina selama penampilan Ramtanu Pandey. Dan yang kedua, dia memberi perhiasan dan pakaianku kepada Benazir. Lalu hari ini, lihat yang dilakukan Benazir. Aku tidak mengerti kenapa dia berusaha meretakkan hubungan kami. Ternyata Ratu Joda menciptakan masalah bagiku. Setiap kali aku mencoba untuk dekat dengan Yang Mulia, dia datang di antara kami. Tapi untuk lain kali, ketika aku bertemu Yang Mulia, aku tidak akan membiarkan dia datang di antara kami. Apa kau tahu sesuatu, Zakira? Apa? Untuk pertama kalinya aku merasa cemburu pada wanita lain. Cemburu? Apa yang kau katakan, Moti? Kenapa aku cemburu pada Benazir? Dia hanya seorang pelayan. Kau salah besar. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku cemburu padanya, Moti. Apa yang kau lakukan? Airnya jangan terlalu panas. Itu akan membuat kulitnya melepuh. Biasanya tempat ini disediakan untuk kepala selirku. Tapi hari ini, untuk pertama kali aku ingin Benazir duduk di sampingku. Luar biasa. Kau cantik sekali. Kenapa aku terganggu oleh perilaku Yang Mulia? Kenapa aku merasa begitu gelisah? Dia kan seorang raja. Dia bisa memilih siapapun yang dia inginkan. Dia tidak ingin membiarkanku mendekatinya. Tidak ingin bersama wanita lain. Apa yang Joda inginkan dariku? Kalau dia merasa cemburu, kenapa dia tidak ingin bersama?